Bapak Ibu, siapa hayo yang sering merasa kesemutan di jari tangan atau kaki? Rasa itu datang tiba-tiba, seperti ditusuk-tusuk halus. Banyak yang mengira kesemutan hanyalah hal biasa, padahal itu bisa menjadi tanda awal tulang mulai rapuh. Ketika tulang kehilangan kepadatan, aliran saraf di sekitarnya terganggu. Akibatnya, rasa kebas dan kesemutan mudah muncul. Gejala ini sering diabaikan karena dianggap hanya kurang darah. Namun penyebabnya bisa berasal dari kekurangan kalsium jangka panjang. Sebelum pembahasan, mari kita buka dengan salam dan doa terbaik. Semoga Bapak Ibu dilindungi dan dijauhkan dari kelemahan tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sehat semua. Semoga hari ini penuh semangat dan berkah. Semoga setiap langkah kita di usia ini dipenuhi kemudahan dan kesembuhan. Tulang yang kuat adalah bekal untuk tetap mandiri. Amin ya Robbal Alamin. Mari lanjutkan dengan pantun pagi penambah semangat. Mentari pagi menyinari dunia. Udara segar terasa menusuk hidung. Jaga tulang jangan terbebani beban, agar tubuh tetap kokoh dan tangguh. Jika Bapak Ibu baru mampir di kanal ini, perkenalkan panggil saja saya Mas Dokter. Kita belajar bersama tentang kesehatan lansia dengan bahasa ringan. Kanal ini hadir untuk berbagi cerita dan ilmu bermanfaat. Di sini, kesehatan bisa didekati dengan kasih sayang, bukan ketakutan. Tulis di komentar ya, Bapak Ibu tinggal di kota mana dan usia berapa. Kita akan semakin akrab lewat cerita kesehatan harian. Jangan lupa like, subscribe, dan share, supaya semakin banyak lansia Indonesia memahami pentingnya menjaga tulang. Kesehatan itu bukan sekadar umur panjang, tapi kualitas hidup yang baik. Mari berjuang bersama menjaga tulang tetap kuat setiap hari. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas kenapa kesemutan bisa berkaitan dengan tulang rapuh. Penjelasan ini penting agar kita tidak keliru menanganinya. Tulang berfungsi melindungi saraf. Jika rapuh, ia menekan saraf-saraf kecil dan memicu rasa kesemutan. Kekurangan kalsium membuat tulang mudah berlubang kecil. Dari sini, rasa nyeri halus dan kesemutan perlahan muncul. Kebiasaan jarang terkena sinar matahari juga berpengaruh besar. Tubuh jadi kurang vitamin D yang berperan dalam kepadatan tulang. Vitamin D membantu penyerapan kalsium di usus. Tanpa itu, tulang menjadi kering dan mudah rapuh. Bapak Ibu suka minum teh terlalu sering? Ternyata teh pekat bisa menghambat penyerapan zat besi dan kalsium. Akibatnya, kesemutan menjadi sering, terutama di pagi hari. Ini ciri awal tulang dan syaraf tidak mendapat asupan cukup mineral. Mari, kita bahas penyebab utamanya agar lebih jelas. Ada 3 faktor utama yang paling sering terjadi tanpa disadari. Pertama, kurang gerak. Terlalu lama duduk membuat aliran darah tersumbat di ujung jari. Saat darah menumpuk, syaraf tak mendapat oksigen optimal. Inilah alasan kenapa jari sering kesemutan setelah duduk lama. Kedua, kekurangan zat gizi, seperti kalsium, vitamin D, dan vitamin B12. Semua berperan menjaga syaraf tetap aktif dan tulang tetap kuat. Tanpa nutrisi itu, sel syaraf lamban merespons rangsangan. Rasa nyeri halus akan datang bersamaan dengan kesemutan. Ketiga, terlalu banyak minum kopi atau teh pekat. Ini yang paling sering tanpa disadari. Kandungan kafein tinggi membuat kalsium cepat keluar lewat urin. Lama-lama, tulang kehilangan mineral pentingnya. Begitulah Bapak Ibu, kebiasaan sederhana bisa pelan-pelan merusak kekuatan tulang. Jangan tunggu terasa sakit baru berhenti. Lalu bagaimana cara mudah mengatasinya tanpa obat kuat? Mari, kita bahas satu persatu dengan cara sederhana. Solusinya, Bapak Ibu bisa melakukan gerakan ringan setiap 2 jam. Gerakan kecil membantu melancarkan peredaran darah di ujung saraf. Lakukan tangan mengepal lalu buka perlahan sebanyak 10 kali. Ulangi sampai terasa hangat di jari-jari. Berjemurlah setiap pagi sekitar 10-15 menit. Cara ini memperkuat produksi vitamin D alami. Gerakan menggoyang pergelangan kaki bergantian sangat efektif melancarkan darah. Kesemutan akan perlahan berkurang. Konsumsi ikan, telur, tempe, dan sayuran hijau tiap hari. Kalsium dan protein di dalamnya menyehatkan tulang dan saraf. Biasakan minum air putih cukup, minimal 8 gelas sehari.
Air membantu metabolisme saraf agar tidak menegang. Jangan lupa gerak tubuh perlahan di pagi hari setelah bangun. Ini membantu sirkulasi darah lebih cepat aktif. Bila kesemutan tak hilang, kompres hangat di bagian yang sering terasa kebas. Panas membantu pembuluh darah melebar kembali. Solusinya, Bapak Ibu bisa memijat ringan kaki kiri dan kanan sebelum tidur. Ritme lembut membantu saraf lebih rileks. Jangan beranjak dulu, ada tips tambahan penting setelah ini. Kita akan bahas makanan yang bantu memperkuat tulang secara alami. Ikan laut kecil seperti teri dan sarden mengandung kalsium tinggi. Makanan sederhana ini mampu menjaga kekuatan tulang sehari-hari. Brokoli dan daun kelor juga sumber kalsium alami. Keduanya menutrisi tulang tanpa efek samping seperti suplemen sintetis. Minum susu rendah lemak di sore hari membantu regenerasi tulang. Pilih susu tinggi kalsium dan tidak terlalu manis. Alpukat kaya magnesium yang menunjang penyerapan kalsium. Buah ini juga membantu syaraf tetap aktif tanpa mudah kram. Hindari makanan terlalu asin seperti ikan asin dan kerupuk gurih. Garam berlebih membuat kalsium tubuh cepat hilang bersama air kencing. Pilih makanan segar, rebusan, atau kukusan untuk hasil terbaik. Gaya masak sederhana menjaga nutrisi tidak rusak oleh minyak panas. Dehidrasi bisa membuat syaraf melemah dan menimbulkan kesemutan. Pastikan Bapak Ibu minum cukup meski tidak merasa haus. Buatlah jadwal minum tiap 2 jam agar tubuh tetap segar. Tubuh yang cukup cairan menjaga keseimbangan mineral di tulang. Aktivitas ringan memperkuat sistem syaraf dan tulang. Gerakan kecil tapi rutin jauh lebih baik daripada diam terlalu lama. Berjemur pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D. Dengan begitu, kalsium diserap lebih sempurna ke tulang. Posisi tubuh memengaruhi kesehatan tulang belakang. Berdiri tegak melatih keseimbangan dan memperlancar saraf pusat. Jika sering membungkuk, tekanan pada saraf meningkat. Inilah yang mempercepat munculnya sensasi kesemutan di kaki dan tangan. Solusinya, Bapak Ibu bisa melakukan peregangan sambil menarik napas dalam. Gerakan sederhana ini membantu tulang tetap lentur. Putaran bahu pelan memperlancar darah di leher dan tangan. Lakukan 2 kali sehari agar tidak mudah kaku. Genggam dan lemaskan jari perlahan selama 10 hitungan. Saraf akan lebih mudah mengalirkan sinyal ke seluruh tubuh. Jalan pagi 15 menit bisa jadi terapi alami. Aliran darah meningkat dan tulang mendapat rangsangan pergerakan alami. Lakukan konsisten setiap pagi agar manfaat terasa maksimal. Terlalu singkat memang tidak cukup melatih jaringan saraf. Memijat kaki dengan minyak hangat sebelum tidur membantu sirkulasi. Kebiasaan ini menurunkan rasa kesemutan di malam hari. Campuran minyak kayu putih dan kelapa alami efektif memberi rasa hangat. Saraf tepi menjadi lebih tenang saat tidur malam. Hindari begadang karena tubuh perlu waktu memperbaiki sel tulang. Tidur cukup membantu permajaan jaringan yang rusak. Udara malam yang dingin dapat membuat otot menegang. Gunakan selimut tebal agar peredaran darah tetap stabil. Camilan sehat juga penting untuk menjaga tulang. Almond mengandung kalsium, sementara kurma membantu saraf tetap aktif. Makan tepat waktu menjaga kestabilan kadar gula darah. Kondisi gula yang turun bisa memicu kesemutan sementara. Kurangi konsumsi garam agar keseimbangan elektrolit terjaga. Garam berlebih memicu dehidrasi dan pengeroposan tulang lebih cepat. Membaca dalam posisi benar juga bagian dari postur sehat. Jangan lama membungkuk karena bisa menekan saraf leher. Tulang lemah mudah retak, bahkan akibat benturan kecil. Inilah alasan mengapa banyak lansia mengalami patah ringan tanpa sadar. Pemeriksaan röntgen tulang bisa menilai kepadatannya. Langkah kecil ini membantu mendeteksi pengeroposan sejak dini. Suplementasi boleh dilakukan dengan pengawasan dokter. Namun, sumber alami selalu lebih disarankan. Nikmati waktu berjemur sambil berdoa atau bersyukur. Pikiran tenang meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Ada beberapa gerakan harian sederhana yang bisa Bapak Ibu coba. Tidak perlu alat, cukup tubuh sendiri sebagai beban alami. Tekuk lutut perlahan 5-10 kali setiap pagi. Gerakan ini memperkuat otot paha yang menopang tulang.
Lakukan dorongan lembut ke dinding selama 10 detik. Ini melatih kekuatan tulang lengan dan bahu. Putaran kepala membantu meregangkan otot leher. Gerakan ini mencegah kesemutan akibat saraf terjepit. Gerakan menjinjit melatih keseimbangan dan kekuatan tulang kaki. Lakukan 3 kali dalam sehari untuk hasil maksimal. Saat duduk lama, sesekali angkat kaki di kursi lain agar darah lancar. Ini mencegah aliran darah tertahan di pergelangan kaki. Dengan melatih tubuh ringan, saraf akan kembali aktif. Kesemutan pun berkurang secara perlahan. Setelah bergerak, minum air hangat agar cairan tubuh cepat terganti. Ini membantu mencegah kontraksi otot berlebihan. Pisang kaya kalium yang baik untuk kestabilan impuls saraf. 1 buah sehari cukup untuk membantu keseimbangan elektrolit. Jeruk mengandung vitamin C yang mendukung pembentukan kolagen tulang. Kolagen berfungsi menjaga elastisitas sendi. Jaga postur tubuh, jangan sering membungkuk. Tulang belakang yang lurus membantu saraf pusat bekerja optimal. Aliran sinyal saraf yang lancar menghindarkan kesemutan. 1 posisi netral sudah cukup menjaga seluruh jaringan bekerja baik. Catat kapan kesemutan muncul dan apa yang dilakukan sebelumnya. Catatan kecil ini membantu mengenali pemicunya. Pastikan tidur 7-8 jam per hari untuk regenerasi sel. Kekurangan tidur menghambat proses pembaruan tulang. Peregangan malam membuat tubuh lebih santai. Tidur pun menjadi lelap tanpa kesemutan tengah malam. Gunakan bantal kecil di antara lutut untuk menjaga posisi tulang sejajar. Tekanan pada punggung pun berkurang. Tidur dalam suasana gelap membantu hormon pemulihan bekerja maksimal. Tubuh terasa segar saat bangun pagi. Ganti nasi putih dengan nasi merah lebih sering. Kandungan seratnya baik untuk sirkulasi darah dan metabolisme tulang. Dengan pola makan baik, sendi tetap fleksibel. Nyeri dan kesemutan pun berkurang seiring waktu. Dukungan keluarga sangat penting dalam penyembuhan. Kebahagiaan mempercepat perbaikan saraf dari dalam. Ajak anak cucu melakukan jalan pagi bersama. Momen itu bukan hanya sehat, tapi juga menghangatkan hati. Alam memberi ketenangan yang luar biasa. Udara segar dan sinar pagi memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Pikiran yang tenang menurunkan hormon stres yang merusak tulang. Dengan hati damai, kesemutan pun lebih jarang terjadi. Hentikan kebiasaan merokok sekarang juga. Rokok mempercepat pengapuran dan pengeroposan tulang secara diam-diam. Bagi yang sulit menahan minum kopi, batasi 1 cangkir per hari. Kafein berlebih memperlambat penyerapan kalsium. Bila dokter menyarankan suplemen, minumlah sesuai dosis aman. Jangan asal menambah takaran tanpa arahan ahli. Edukasi diri dengan membaca sumber kesehatan terpercaya. Pengetahuan adalah perisai terbaik bagi lansia. Jangan beranjak dulu karena ada pesan penting setelah ini. Setiap kebiasaan kecil hari ini menentukan kekuatan tulang di masa depan. Latihan jari seperti meremas bola foam sederhana menjaga saraf tetap aktif. Gerakan ini juga melatih kekuatan genggaman. Nikmati latihan dengan hati riang. Tubuh bahagia lebih cepat membaik dibanding tubuh yang tertekan. Kesembuhan adalah hasil dari keseimbangan pikiran dan kebiasaan. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah merawat tubuh. Ilmu yang diamalkan jauh lebih bermanfaat daripada sekedar diketahui. Mulailah dari hal paling mudah dilakukan di rumah. Tulang sehat bukan mimpi di usia lanjut. Dengan kebiasaan baik, tulang bisa tetap padat hingga usia senja. Kesemutan yang dulu sering datang, kini mulai jarang. Bukti bahwa tubuh merespons perhatian Bapak Ibu setiap harinya. Tubuh yang dirawat akan membalas dengan rasa nyaman. Energi positif selalu datang kepada mereka yang sabar menjaga diri. Tarik nafas dalam, hembuskan pelan. Rasakan syukurnya. Setiap hembusan adalah hadiah kehidupan. Langit sore mengingatkan kita bahwa waktu berharga. Jangan biarkan hari terlewati tanpa berbuat baik pada tubuh sendiri. Saling mendukung antar pasangan menjadikan umur panjang lebih berarti. Kesehatan terasa ringan bila dijaga bersama.
Hangatkan diri dengan cara sederhana, seperti minum wedang jahe. Rasa hangatnya menenangkan saraf-saraf kecil. Rutin meminum jahe seminggu 2 kali meningkatkan sirkulasi darah. Tubuh terasa ringan dan sendi lebih kuat. Alam mengajarkan ketenangan, seperti tulang yang butuh perhatian lembut. Perlahan tapi pasti, tubuh akan menyeimbangkan diri. Nikmati setiap detik yang diberikan. Sehat di usia senja adalah anugerah luar biasa yang perlu disyukuri. Setiap kerutan di wajah adalah kisah perjuangan. Teruslah semangat, karena semangat muda hidup di hati yang bersyukur. Tulang kuat, saraf lancar, dan hati tenang adalah tanda keseimbangan. Rawat dari sekarang agar tidak menyesal di masa tua. Tulang adalah penopang hidup sehari-hari. Jika tulang sehat, semua aktivitas terasa lebih mudah dijalani. Keluarga sehat dimulai dari orang tua yang bijak menjaga diri. Dengan contoh baik, generasi muda belajar mencintai kesehatannya. Buat jadwal sederhana untuk olahraga ringan, makan bergizi, dan minum air tiap waktu. Disiplin kecil memberi hasil besar. Tandai hari-hari sehat untuk menambah semangat. Melihat kemajuan kecil membuat hati bahagia. Syukur adalah obat alami yang tak dijual di apotik. Setiap ucapan syukur memperkuat semangat hidup sehat. Hari baru selalu membawa harapan baru. Jangan takut berubah untuk menjadi lebih sehat.